Nama gue Rama. Gue udah kerja jadi rider, ojek online, hampir 3 tahun. Biasanya gue cuma ambil order sampai jam 10 malam. Tapi malam itu, entah kenapa, gue ngerasa butuh uang lebih. Jadi, jam 11 lewat 47 menit malam, gue masih aktifin aplikasi. Gue duduk di depan warung kopi pinggir jalan, sambil ngerokok dan nunggu order masuk. Udara malam itu dingin banget, langit hitam pekat tanpa bintang. Tiba-tiba, ada notifikasi masuk. Ordernya aneh. Pick up, Jalan Trowong, Cikaret. Tujuan, Rumah Sakit Lama Suryalaya. Gue sempat ragu, karena Trowong Cikaret itu terkenal sepi dan sering jadi bahan cerita orang sekitar. Katanya, udah beberapa kali ada pengendara jatuh di sana karena ngelihat sesuatu. Tapi karena rating pelanggannya bagus dan jaraknya cuma 4 km, gue terima aja. Gue mulai jalan. Jalannya menurun, kanan kiri hutan, lampu jalan cuma 1-2 yang hidup. Di depan mulai kelihatan mulut terowong. Gelap, lembab, dan panjang banget. Saat gue masuk, suara motor jadi bergema. Ngenggek. Gue nyalain lampu jauh, tapi cuma bisa nembus sekitar 10 meter ke depan. Gue lihat jam 12 lewat 3 menit malam. Pas di tengah terowong, tiba-tiba sinyal HP hilang. Gue coba lihat map, blank. Dan di saat yang sama, ada sesuatu di ujung pandangan gue. Kayak ada orang berdiri di tengah jalan. Gue pelan-pelan turunin gas. Coba fokusin mata. Orang itu tinggi, pakai jaket panjang, dan rambutnya acak-acakan. Dia berdiri diam, hadap ke arah gua. Gua klakson sekali, Tin. Gak bergerak. Gue nyalain lampu sorot, dan baru sadar, mukanya gak ada. Hanya kulit putih polos, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Gue kaget, spontan gas motor sekuat-kuatnya. Tapi di kaca spion, sosok itu tiba-tiba ada di belakang gue. Lari kencang, seperti terbang. Suara teriakannya kayak desis panjang. Ki, kenapa kau ke sini? Gua hampir jatuh waktu keluar dari ujung terowong. Begitu nembus keluar, sosok itu hilang begitu aja. Gue berhenti di pinggir jalan, napas ngos-ngosan. Pas gue lihat HP, sinyal balik lagi. Dan pesan baru muncul di aplikasi. Terima kasih sudah ambil pesananku, Rama. Tapi aku belum selesai menemuimu. Pengirimnya, nama pelanggan yang sama. Tapi ada satu hal aneh. Lokasi pengiriman berubah sendiri. Sekarang tertulis, tujuan, kembali ke Trowong Cikaret. Setelah itu gue langsung cabut ke kos gue. Dan sampai di kos jam 1, lewat. Tempat gue tinggal itu cuma kamar kecil, 1 ranjang, 1 meja, 1 cermin di dinding. Pas gue rebahan, HP gue bunyi lagi. Bukan notifikasi order, tapi pesan pribadi dari nomor tak dikenal. Kau tak seharusnya menolak panggilanku. Gue langsung hapus nomornya, matiin HP, dan coba tidur. Tapi sekitar jam 3 pagi, gue kebangun karena dengar suara mesin motor di luar kos. Mirip banget sama suara motor gue. Besok malamnya, gue dapat order baru dari user yang namanya sama persis kayak semalam. Dina Suryani, pick up, Rumah Sakit Lama Suryalaya. Drop off, Trowong Cikaret. Gue udah niat gak mau ambil. Tapi, jari gue malah kayak gerak sendiri dan nekan terima order. Jadi, malam itu gue jalan lagi. Rumah Sakit Suryalaya itu bangunan tua di pinggir kota. Udah tutup dari 2015. Pas gue sampai, gerbangnya ketutup. Tapi di halaman depan, ada seorang perempuan berdiri diam. Dia pakai baju pasien rumah sakit. Rambut panjang menutupi wajah. Tangannya gemetar. Tapi dia jalan ke arah gue, perlahan-lahan. Mas, bisa antar saya ke Trowong Cikaret? Suaranya pelan, tapi dingin banget. Gue cuma bisa ngangguk. Dia duduk di belakang motor gue, tanpa suara. Pas gue mau tanya namanya, dia bisik pelan. Aku
Dina. Perjalanan menuju terowong cuma 10 menit, tapi rasanya kayak sejam. Gue bisa ngerasa badan belakang motor makin berat, padahal badannya kurus. Pas lewat pohon besar di tikungan terakhir, gue sempet nengok ke kaca spion. Dan di situ, Dina nggak punya bayangan. Gue langsung gas lebih kenceng, tapi di belakang tiba-tiba terdengar bisikan. "Pelan aja mas, aku suka lama-lama di jalan ini." Suara itu bergema, kayak dari dua arah. Satu dari belakang, satu dari dalam helm gue. Begitu sampai di depan terowong Cikaret, gue berhenti. Gue nengok ke belakang buat bilang, kita udah sampai. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tempat duduk belakang kosong. Tapi helm yang tadi gue pinjemin masih di situ. Basah kuyup, padahal nggak hujan deras. Lalu HP gue bunyi lagi. Pesan baru dari Dina Suryani. "Terima kasih, Rama. Aku udah sampai. Sekarang gantian aku antar kamu pulang." Lampu terowong tiba-tiba nyala satu-satu. Dan dari dalam muncul sosok perempuan yang sama. Rambutnya basah, wajahnya pucat, matanya kosong. Dia jalan perlahan ke arah gue sambil senyum kecil. 3 tahun lalu, aku juga naik ojek di malam seperti ini. Gue mundur, tapi langkah kaki gue berat, kayak ditahan sesuatu. Udara di sekitar mulai dingin banget. Napas gue sampai berasap. Dan sebelum semuanya gelap, yang terakhir gue lihat adalah wajahnya berubah. Separuh gosong, separuh tengkorak. Besok paginya, polisi nemuin motor gue di depan terowong Cikaret. Mesinnya masih hidup, tapi nggak ada siopa-siopa. Satu-satunya hal yang mereka temukan di jok motor adalah helm penumpang wanita, masih basah. Dan ada nama yang terukir di dalamnya, Dina Suryani, ke 2015. Sampai hari ini, akun ojek gue masih aktif. Kadang, tengah malam, aplikasi itu nyala sendiri. Ordernya selalu sama. Pick up, Rumah Sakit Suryalaya. Drop off, terowong Cikaret. Kalau motor Rama masih hidup, dan sinyal akunnya masih aktif, siapa yang sebenarnya menjalankannya sekarang? Apakah benar Rama hilang? Kalau kamu jadi Rama, apa kamu bakal tolak order itu? Menurut kalian, kenapa sosok Dina memilih Rama? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar.